A'udzu billahi billahi minasyaitonir minasyaitonir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum. Yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى walidatik. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا Idh ayyatuka biruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Wa iz 'allamtukal kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Wa id takhluqu minat tini kahay'atit tayri bi izni fatanfukhu fiha wa idh takhluqu min kahay'atit tayri bi izni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi izni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izni wa id tukhrijul mauta bi izni wa idh tukhrijul mauta bi'izni wa id kafaftu bani Israila anka idzitahum bil bayyinat wa idh kafaftu bani Israila anka idzitahum bil bayyinat idzitahum bil bayyinati faqala allazina kafaru minhum idzitahum bil bayyinati faqala alladzina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin.
فقال الذين كفروا منهم إن هذا هذا إلا إلا سحر مبين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kita bahas materi dulu Bunda. Sebentar. Yang B ya sekarang. Yang B, yang halaman 4 ya. Amil-amil yang masuk ke jumlah ismiyah. Amil itu apa Pak Ustaz? Amil itu kalau bisa dikatakan sebab Bunda ya. Nah, jadi amil itu bisa kita bahasakan sebab. Contohnya seperti ini. Ada kalimat alhamdu. Alhamdu. Itu kan domah ya ujungnya Bunda. Kemudian kemasukan inna. Jadi innal hamda. Nah, alhamda jadi fathah, amilnya adalah inna. Nah, tapi amil juga ada yang tadi lafzi, ada inna ini, ada yang non lafzi atau maknawi, maksudnya secara makna atau secara posisi. Contoh tadi alhamdu. Kok bisa alhamdu? Apa sebabnya? Kan nggak ada tuh, nggak terlihat sebabnya. Nggak ada lafaz kayak inna gitu. Nah, sebabnya adalah posisi dia sebagai mubtada. Amilnya karena dia mubtada Bunda ya. Nah, ini amil. Jadi bisa dikatakan sebab lah. Bisa kita katakan sebab. Jadi tadi ada sebab yang lafzi, ada lafaznya, ada yang makna. Secara makna. Nah, yang di B ini, yang di huruf yang poin B ini, kita akan bahas amil-amil atau penyebab-penyebab yang menjadikan isim itu menjadi mansub. Kan ini bahas tentang nasab Bunda ya. Jadi ada huruf-huruf yang menjadi sebab nasab, isim-isim menjadi nasab. Pertama, inna wa akhwatuha. Jadi yang menyebabkan isim itu menjadi nasab pertama adalah inna wa akhwatuha. Atau artinya di sini inna dan apa Bunda? Dan saudara-saudaranya. Akhwat itu artinya saudara. Berarti enggak satu doang Bunda ya, ada yang lain. Banyak. Kalau secara arti inna itu apa Bunda? Kalau diartikan inna. Sesungguhnya. Oke, sesungguhnya. Jadi kalau secara arti sesungguhnya. Nah, inna ini dan saudara-saudaranya ini bisa menasobkan isim. Di sini pengertiannya inna dan saudara-saudaranya adalah kelompok huruf atau kata depan yang mendahului isim. Jadi dia posisinya di depan ya, di awal. Kalau nggak ada innanya jadi Allahu. Jadi kalau tidak ada innanya, kita atau wallahu sami'un basir. Kalau nggak ada sebab yang menyebabkan nasab, berarti kondisinya rofa. Contoh yang dalam surat Al-Fatihah ada Alhamdulillah. Ini dibacanya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Hi. Kenapa hi? Kenapa hi? Karena ada kenapa li. Hi? Ada li.
Li ini huruf apa? Oh, atau li itu Jer. li. Huruf jer bunda ya. Alhamdulillah. Kalau Allahinya kenapa hi? Karena memasukkan huruf jer. Ini kalimat ismiyah atau fi'liyah? Apa? Fi'liyah. Segala puji itu kata kerja bukan Iya, ya? fi'liyah ya. Kenapa Fi'liyah. fi'liyah? Diawali itu. Diawali dengan Kata fi'il. fi'il. Mana fi'ilnya? Hamda. Kalau Hamidah. al udah kata benda dong Iya, ya. kata kerja ya. Benar jadi- kata itu Tapi ya. kalau udah alhamdulillah udah kata Iya. benda. Jadi kalimat fi'liyah atau ismiyah. ismiyah? Ismiyah ya. Ismiyah. Ismiyah. Oke, ini Ismiyah. kalimat ismiyah. Berarti alhamdulillah ini posisinya apa? Statusnya apa dia? Karena ini kalimat ismiyah kan? Kalimat Mubtada. ismiyah, Mubtada. kalimat yang Mubtada. diawali isim. Oke, berarti ini kata alhamdulillah ini dia posisinya Mubtada. mubtada. Adapun lillahinya, Khobar. oke, khobar. Mubtada itu harus rofa. Khobar juga harus mubtada rofa, khobar rofa. Oh, rofa bukan jar itu. Karena ada kasroh ya. Ada li. Nanti dia ada keterangan kalimat dari li dan Allahi di tempatnya rofa khobar. Tetap nanti walaupun ini lillahi, dia di sini Allahinya dimasukkan li jadi kasroh. Tapi nanti ada keterangan hakikatnya sebenarnya kalimat li dan Allahi ini di tempatnya rofa. Statusnya tetap dia di tempatnya rofa khobar. Nah, inna ini masuknya ke jumlah ismiyah bunda ya. Jadi inna ini masuk ke jumlah ismiyah. Berarti hanya masuk ke kalimat yang diawali isim. Nah, kalimat alhamdulillah kita kadang dengar mubaligh atau khotib kadang menambahkan inna, bunda. Pernah dengar gak? Innal hamda lillah. Itu di sana di Mekah. Nah, pernah kan? Nah, berarti kan ini kemasukan inna nih. Inna. Yang tadinya alhamdu menjadi Inna hamda. jadi alhamda. Adapun Jadi- lilahnya sama. Nah, yang tadinya rofa berubah menjadi nasob. Bagaimana statusnya? Apakah masih mubtada? Ternyata sudah berubah, bunda. Kalau kemasukan inna yang tadinya mubtada, ini statusnya jadi isim inna. Nah, isim inna. Sebab itu isim inna ini, isim inna dia nasob. Adapun lillahi dia tetap khobar, tapi jadi khobar inna. Khobar inna. Kalau ini tetap rofa. Nah, jadi kemasukan inna wahwatia nanti masuk ke mubtada khobar, masuk ke jumlah ismiyah, dan dia akan merubah status. Jadi merubah status yang tadinya mubtada menjadi isim inna, yang tadinya khobar menjadi khobar inna. Nah, untuk isim inna dia i'robnya jadi nasob, tandanya fathah. Nah, sebab itu di atasnya tabel di sana ada kaidah. Inna wahwatiha ini tansibul isma watar faul khobar. Ada nggak bunda di situ? Gimana? Yang di Di dalam atasnya ada. tabel itu ada itu ada Sama kalimat kucing, Pak. tansibul isma. Inna ini Di dalam pekerjaannya yaitu menasobkan isim. Maksudnya yang tadinya alhamdu kemasukan inna jadi innal hamda, statusnya isim inna. Nah, inna ini menasobkan isim, maksudnya isim inna, watar faul khobar dan merofakan
khobar. Bisa dipahami, Bunda? Belum. Ustaz, ini yang inna wa akhwatuha ini kenapa la'alla laita itu kan jauh banget ya Ustaz dari inna gitu ya. Kok bisa termasuk juga ya? Karena kerjaannya sama, Bunda. Pekerjaannya jadi menasobkan isim dan merofakkan khobar. Itu yang menyebabkan mereka bersaudara. Jadi kerjaannya sama. Jadi menasobkan isim dan Maksudnya apa merofakkan. sih Pak Ustadz, Ina dan saudara-saudaranya itu? Iya, tadi ada Yang Ina, sejenis. ada Anna, ada Kak. Ina ini kan ada berapa nih? Ada Inna, Anna, Ada Ka'ana, Anna, Lakina, Laita, Oh. Ta'ala. Nah, dikatakan saudara karena kerjaannya sama. Maksud Sama. kerjanya sama apa? Jadi yang Menasabkan. tadinya dia rofa, contoh kita katakan Jadi Muhammadun. Kemasukan inna maka jadi inna Muhammadan. Kemasukan anna jadi anna Muhammadan. Kemasukan ka'anna Oh, Kak Ana juga saudaranya ya? saudaranya. Iya, Laita juga, apalagi jauh banget. Pokoknya ada anaknya gitu ya. Allah. Nah, pokoknya ka'anna, kita katakan ka'anna Muhammadan. Terus lakina Muhammadan. Laita juga sama. La'ala juga. Jadi kenapa bersaudara? Karena pekerjaannya sama. Kenapa Laita kan nggak ada anaknya? Laita. Pokok Nggak saudara. masalah, Bunda. Saudara. Karena bersaudara itu nggak harus sama. Dalam fisik. Saudara kan namanya nggak harus sama. Daftarnya di mana? Oh, di sini. Amil ya. Aina, Ana, Ka'ana, Lakina, La'ala, Laita. Oh, iya. Jadi inna wahwatiha ini kerjaannya sama. Urusan ini Bunda ya. Jadi menasobkan isim dan merupakan khobar. Contoh di sini ada contohnya disebutkan nih untuk tabel pertama. Contoh yang inna asalnya Allahu kemasukan inna jadi innallaha. Berarti statusnya lafaz Allah ini isim inna mansub. Tanda nasabnya fathah. Adapun sami'unnya berarti khobar inna marfu, tanda rofanya dhamma. Kemudian ada ad-dinu indallahil Islam. Ad-dinu tadinya rofa, tadinya mubtada, kemasukan inna jadi inna dina. Nah, statusnya menjadi isim inna. Ad-dina isim inna mansub, tanda nasabnya fathah. Indallahil Islam khobar inna. Al-Islamunya bukan indallah berarti al-Islamunya berarti khobar. Nah, yang contoh setelahnya, yang contoh-contoh diambilnya ini berarti isim innanya pertama innallaha allaha, kemudian ada Muhammadan, terus ada hu-nya ka'annahu, hu itu berarti isim inna ya. Kenapa enggak jadi ha? Karena huma memang mabni, enggak berubah. Oh, tetap ka'annahu gitu, enggak ka'annaha. Karena hu itu mabni, enggak berubah. Terus lakinnallaha, terus la'alla sa'ata, asalnya as-sa'atu, kiamat itu qoribun, dekat. Terus kita katakan la'alla sa'ata, khawatir, aku khawatir, atau khawatir kiamat itu sudah dekat. Atau artinya balala ini seakan-akan bisa. Bukan seakan-akan. Bisa artinya kemungkinan ya. Kemungkinan kiamat itu sudah dekat. Atau lala itu juga bisa bermakna harapan. La'alla najah. Mudah-mudahan kemenangan itu la'alla najah lana. Mudah-mudahan kemenangan itu bagi kita. Laita juga sama. Ini isim innanya misla. Ya laita lana misla. Nah, misla ini kenapa jadi misla? Karena dia isim inna atau isim laita.
Jadi ini isim inna wahwatiha atau inna wahwatiha. Dia pekerjaannya, inna dan saudara kerjaannya tansibul isma wa tarfa'ul khobar, yaitu menasobkan isim dan merupakan khobar. Adapun perubahan yang terjadi karena kemasukan inna dan ahwatiha ini, yang tadinya mubtada, jadi ini masuknya harus diingat masuk ke jumlah ismiyah saja. Hanya masuk ke kalimat yang diawali isim saja. Statusnya jadi mubtada khobar. Nah, kemasukan inna dan saudara-saudaranya ini merubah status yang lainnya mubtada menjadi isim inna. Dan yang tadinya rofa menjadi jadi nasob, menjadi nasob. Coba Bu Citra kasih contoh satu aja. Kalimat yang di dalamnya ada inna dan saudara. Kasih contoh. Bebas, apa aja? Aduh, gimana Ustadz? Kasih contoh. Bebas kalimat dibuat sendiri. Ustadz mau nanya dulu sebentar. Bangga. Ini kan jika suatu jumlah ismiyah itu ada susunan mubtada dan khobarnya. Nah, kita tahu itu ada kata yang mengandung khobar dan mubtada itu gimana, kayak ini Ustaz nih alhamdulillah gitu ya. Itu kita tahu itu statusnya mubtada, itu khobar tuh gimana Ustaz? Oh iya, oke. Pertama, kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua benda ya. Jadi kalimat kalau kita menyusun kalimat kalimat dalam bahasa Arab ada dua cara atau ada dua kalimat. Pertama ada kalimat ismiyah. Ya. Nah, ismiyah ini berarti ini ya, kalimat ismiyah. Maksud kalimat ismiyah ini kita membuat kalimat diawali dengan isim. Isim. Contoh kan kalau kita kalimat saya pergi ke pasar. Nah, kalau kita katakan ana ajhabu ila suqi, ana ajhabu ila suqi, itu berarti diawali oleh kata ana. Ana ini isim atau fiil? Ana isim. Isim. Nah, berarti kalimat ana ajhabu ila suq statusnya kalimat ismiyah. Nah, maka kalau dia kalimat ismiyah, anaknya sebagai mubtada, anak mubtada, ajhabu ila suqnya khobar. Mubtada itu subjek ya? Iya, dia subjek di kalimat ismiyah. Oh, mubtada itu subjek di kalimat ismiyah. Oh, iya. Adapun nanti kalimat fi'liyah, kalimatnya sama, saya pergi ke pasar. Cuma kita hilangkan anak di depan, langsung ajhabu ila suq. Kita nggak pakai anak nih di depan. Langsung kita bilangnya ajhabu ila suqi. Saya pergi ke pasar. Nah, ini kalimat ini namanya kalimat fi'liyah. Karena diawali fi'il. Mana fi'ilnya? Ajhabu. Ajhabu itu tadi artinya yang pergi itu ya. Saya pergi. Artinya saya pergi. Oh, iya. Jadi ini saya tulis dulu Ustaz ya. Jadi mubtada itu kan subjek di dalam kalimat ismiyah. Kayaknya udah ya kemarin. Kalimat ismiyah. Udah dari dulu. Iya, udah. Kemarin sempat dibahas tapi sebentar. Dulu pernah. Dulu. Kalimat ismiyah ya Ustaz ya. Ismiyah. Oh iya. Terus tadi kalau yang di kalimat fi'iliyah, subjeknya apa namanya Ustaz? Tadi fa'il. Oh iya, fa'il. Oh iya, kan udah ya. Iya. Fa'il. Jadi tadi yang kalimat ismiyah itu kan ana. Tadi gimana Ustaz kalimat ismiyahnya ana? Ana ajhabu ila suqi. Nah, kalau fi'il langsung ajhabu. Ajhabu ila suqi. Ini kan kalimat, dua-duanya kalimat. Tapi artinya sama. Secara arti kan sama ya ini. Kalau kita mau bilang saya pergi ke pasar, bisa bilang ajhabu ila suq atau ana ajhabu ila suq. Boleh nggak? Boleh dua-duanya. Nah, cuma nanti dalam pembahasan
kalimatnya, maksudnya ketika dibahas dalam kaidah i'rabnya atau dalam nahwu sorofnya nanti dalam ilmu nahunya, ini kan jadi berubah ya. Yang ini ismiyah, yang ini fi'liyah. Yang Jadi ini nanti jadi setelah dikasih inna baru mubtada ini berubah namanya menjadi isim inna gitu ya. Oh iya. Iya. Terus tadi pertanyaannya apa Ustadz? Bikin satu contoh. Ada kalimat yang dimasuki inna wahwat. Satu contoh. Contoh kayak alhamdulillah. Kemudian saya bilang jadi innal hamdalillah. Bebas. Kalau inna atau inna kal kausar gimana Ustadz? Itu benar. Inna panjang kan? Nah itu satu contoh itu. Mana ininya? Berarti kan inna. Mana isim innanya Bunda? Oh ya ini kan innanya pakai panjang ya Ustadz. Tapi sama aja ya Ustadz ya? Sama ya? Sama berarti isim innanya apa? Nah. Berarti nanya, nahnunya ya. Berarti isim innanya nahnu. Ini kan asalnya nahnu a'toinaka al-kausar kan. Kami memberikan kamu kausar atau kebaikan yang banyak atau telaga kausar. Kausaro kan. Nah ini asalnya berarti nahnu a'toinaka al-kausar. Tadinya di nahnu doang, nahnu kayak kami, kita. A'toinaka kemasukan inna berarti kan kemasukan inna menjadi inna. Berarti jadi panjang. Jadi panjang. Berarti innanya huruf inna, nahnunya naknya berarti isim isim inna. Isimnya nahnu gitu ya Umi. Nahnu. Ustadz ya. Benar. Nah, nahnu kan jadi na kalau kemasukan huruf lain. Jadi benar, contohnya benar itu. Citra. Iya Ustadz. Mantap. Masya Allah. Putri kasih contoh. Aduh, Pak Ustadz, ngerti aja belum? Bebas yang dari Quran atau yang dari surat. Sekarang gini Pak Ustadz, itu kan yang kembali ke yang atas ya. Anak azhabu tadi yang saya pergi ke pasar ya. Nah, kalau kan katanya sama nih dengan azhabu. Itu yang kalimat kedua nih, yang fa'il apa tuh fa'iliyah itu. Azhabu, Sayanya di mana di situ? Sayanya di A-nya udah. Kalau subjeknya berarti mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir anak di kata azhabu. Kan azhabu ini ada domir anak kan? Ada akunya udah. Aku pergi azhabu. Fi'il mudhari ini diawali A. Ya sabun. Jadi lihatnya di kata kerja. Kalau kata kerja bahasa Arab itu kan dia berasal dari apa gitu kan ya? Benar. Oke. Ya. Jadi langsung. Pertanyaannya apa? Kasih contoh. Kemasukan inna atau saudara-saudara. Contoh inna gitu. Contoh kalimat yang ada isim innanya. Ada innanya. Inna anzalnahu fi lailatul anzalnahu. Oke, benar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Berarti sama ya kasusnya kayak ini ya. Nahnu. Jadi hurufnya inna, kemudian isim innanya nahnu. Benar. Masya Allah ini pada hafal Quran jadi contohnya di Quran. Masya Allah. Buradia. Apa Pak? Aduh baru udah ada tamu tadi. Kasih contoh kalimat di dalamnya ada inna atau saudara-saudara. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Oke. Berarti innanya huruf inna, Allah hanya isim innanya. Sahih. Bu Nina.
Ibnat dina ibnallahil Islam. Iya betul. Luar biasa, Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kayak gitu Bunda ya. Jadi ini bisa dipahami. Jadi inna wahwatiha ini dia huruf-huruf nasab berarti. Huruf-huruf yang menasobkan dan masuknya ke jumlah ismiyah. Jadi masuknya hanya ke jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini yang tadinya mubtada khobar, kemasukan inna, statusnya menjadi mubtadanya menjadi isim inna, dan khobarnya menjadi khobar inna. Khobar inna. Kemudian, kenapa sih dibilang jumlah? Pak Ustaz? Dalam bahasa Arab, kalimat itu jumlah. Jadi bingung ya. Iya, Kalau Ini kayak jumlah apa? Bahasa kenapa dibilang jumlah? Jumlah itu kalimat. Jumlah itu kalimat Bunda ya. Kalimat. Oh, Kan kalau kalimatun kata, kalau bahasa Arabnya kata itu kalimah. Kalimat. Kata malah kalimat. Iya ya, kata malah kalimat, jumlah malah kalimat. Mana? Kalimat ismiyah. Kalau jumlah Kak, kalimat jumlah itu ini berarti artinya kalimat. Adapun kalimatun artinya Kata. Jumlah. Kadang di dalam bahasa Arab itu suka dibulak-balik ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Nanti wallahu basirun bima ta'malun gitu. Itu boleh kayak gitu. Ta'malun. Ada yang dibulak-balik itu ada sama enggak ya? Secara arti sama, cuma nanti secara kalau di tadabur itu ada bedanya. Biasanya ayat itu saya lupa lagi, pernah dapat penjelasan itu. Biasanya ayat itu berkaitan tentang apa, maka akhirannya itu kayak gitu. Tapi kalau pokoknya ada bedanya. Cuma kalau secara arti, kalau kita artikan tarjamah sama. Tekanannya beda. Cuma nanti dalam tadabbur atau makna lebih dalamnya lagi nanti ada perbedaan. Yang A itu juga kemarin ada ina-inanya ya. Bedanya apa ya? Kemarin yang mana? Yang A tanda i'rab. Oh iya, ini secara umum Bunda ya. Kalau ini tanda i'rab itu kan ada fathah ya, ada berarti fokus ke situ. Tanda i'rab nasab itu bukan hanya fathah, tapi ternyata ada ya, ada kasroh, ada alif ternyata kan. Ya. Nah, yang B ini apa aja sih yang membuat nasab gitu ya? Oh, ini khusus nasab. Ya. Jadi huruf-huruf yang menasobkan di sini nasab. Salah satunya di sini inna dan saudaranya. Lakin banyak yang pakai nun tasdid ya, tasdid. Inna, anna, kunna. Ustadz, maaf Ustadz, ini yang bagian A yang tanda i'rab nasab ini kan belum selesai dibahas ya Ustadz ya? Iya, baru sampai muzakkar yang salim. yang isim maksur, mankus itu belum juga ya? Oh iya, belum ya. Sampai jamak taksir. Kirain udah. Saya tadi mau bilang Pak Ustadz ini baru jamak taksir. Oh iya. Insya Allah nanti kita bahas. Berarti nanti diingetin minggu depan. Iya, terima kasih Ustadz. Syukron. Baik, kita anggap materinya cukup, bisa dipahami juga. Kalau enggak ada yang mau ditanyakan, tanyain Bu Nina ya. Masya Allah. Kayaknya dicatat dulu. Saya mah baru belajar bahasa Arab dengan ini aja dulu, belum pernah. Sama, Bu. Bu Nina mah udah jago. Mana boro-boro. Sama, dia mau orang. Sebenarnya belajar bahasa Arab udah dari kecil.
Pertama belajar bacanya dulu. Itu Iya, dari baca, Eka udah baca tuh. baca alif Dan udah lam banyak ra. yang bisa kita ucapkan. Bener gak? Tapi Bener. artinya masih belum tahu Ustadz dulu itu. Ya, itu. Baru tahapannya berarti baru belajar baca bahasa Arab. Nah, cuma belum lanjut ke belajar pahamnya berarti. Berarti kalau belajar bahasa Arab dari kapan? Berarti dari kecil. Mengenal huruf. Mengenal huruf. Minimal udah setengah jalan. Oh. Oke, dibuka tadi halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yauma. Yauma. Hari. Atau boleh pada hari. Yauma pada hari. Pada hari. Yajma'ullahu. Yajma'u dia mengumpulkan ya. Allah mengumpulkan. Oke, Allah mengumpulkan. Yajma'ullahu, Allah mengumpulkan. Yajma'u ini fi'il apa? Mudhari. Apa tandanya? Iya. Ya. Huruf mudhari berapa? Ayat 4. Nanda. Anita. Hamzah nun ya. Ta. Apa madinya benda ini? Jamaah. Jami'ah. 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 Oh, ini jamaah ini jamaah. Oh, jamaah ya. Ini kayak fathah ya tahu jamaah. Jamaah mudharinya Yajma'u. amarnya Ijma. ijma. Putri tasrif mudhari yajma. Dore. Kita lihat. Contekan dulu. Contekan dulu. Mudore. Yang A ya? Yajma'u ya tadi ya. Yajma'u. Yajma'una. Yajma'ah. Yajma'ani. Yajma'ani. Yajma'una. Tajma'ani. Oke ya. Yajma'na. Tajma'ani. Tajma'una. Tajma'ina. Tajma'ani. Tajma'na. Ajma'u. Najma'u. Wih. Masya Allah. Lancar. Aduh. Luar biasa, Putri. Masya Allah. Kita ulang. Yauma yajma'ullahur rusula. Yauma yajma'ullahur rusula. Pada hari Allah mengumpulkan Rasul. Rasul. Jama Harusnya rusula. Rasul Jama taksir. Tunggal ya. Jama taksir. Apa tunggalnya? Rasulun. Kita tulis. Mufrad atau tunggalnya Rasulun. Musananya Rasulani. Rasulun. Musananya Rasulani. Jamaknya Rusulu ya harusnya. Rusulun. Ini Rasulah ya. Ini kenapa Rusula? Kenapa Allah ilah adalah itu? Allah. Enggak, ya. Apa kenapa ya? Pak la bunda fathah ini? Yauma yajma'u. Maf'ul bih. Itu benar. Maf'ul bih. Objek. Maf'ul bih. Berarti ini kalimat kan betul. ada yajma'u. Berarti ini fiilnya. Allahunya berarti fa'il bunda ya ini. Allahnya fa'il.
Kemudian ar-rusulanya maf'ul Maf'ul bih atau objek ya? Nasab ini. Fa ini maf'ul bih. Yang Maf'ul bih. fa'il yang malah itu ya Ustadz ya, Allahu bukannya yajma'u. Fa'il itu subjek ya. Aduh maaf lupa. Ini fi'il berarti ini. Fi'il. Ya. Seandainya di sini Allahnya enggak ada pun yajma'ur rusula berarti domirnya kan huwa di sini. Huwanya berarti ke Allah. Di dalam fi'il itu ada fa'ilnya sebenarnya. Cuma kadang maksudnya kadang disebutkan, kadang enggak. Tapi sudah ada fa'il di dalam fi'il itu udah ada. Di sini huwa ya. Tadi. Huwanya ke dari ya. Ya-nya ini sebagai ya-nya ini huwanya ke Allah. Maf'ul bih nasab ya. Nasab. Sebenarnya simpelnya bahasa Arab itu kita menentukan ujungnya itu domah, fathah, kasroh atau sukun aja sebenarnya ya. Jadi nyari antara empat itu. Jadi kalau kita baca tuh ujungnya ini Allahu, Allaha atau Allahi. Kalau isim 3 doang. Antara domah, fathah, kasroh doang. Jadi kalau isim tuh. Jadi kalau Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin pilih 3 itu. Dun dan din. Kalau fiil domah, fathah, sukun. Yajma'uka, yajma'aka atau yajma'. Pilihannya itu dong. Yajma' apa? Kalau fiil? Kalau fiil mah, contoh kita katakan yakro aja. Yakro'u. Domah, fathah. Sukun. Domah, fathah, sukun ya? Ya. Jadi kita nyarinya tinggal ini didomahkankah atau dipatahkankah atau sukun. Akhirannya maksudnya? Akhirannya benda ya. Kalau dalam ilmu nahwu itu ya dong. Jadi kita tuh nyari ujungnya itu apa gitu. Simpel kan benda ya? Kalau isim ke domah fathah ya. Kalau fiil nggak nerima kasroh bunda ya. Fiil mudore. Kalau isim mudore nggak nerima kasroh. Kalau isim domah fathah. Pilihannya tuh bab doma, babun. Kalau ada alif lam kan bu ya. Baban atau bin. Kasroh. Bun dan bin kasroh. Nggak ada sukun. Isim itu nggak nerima sukun. Kalau itu fathah sama tanwin ya. Kalau isim kan tandanya boleh tanwin, boleh domah saja benda ya, boleh tergantung nanti ada al atau enggak. Bukah, bakah atau bikah kan. Atau bun, ban atau bin. Pilihannya 3 doang. Isim bukan berakhiran kasroh, Pak. Cirinya itu. Jadi yang ciri isim itu diakhiri kasroh. Kenapa? Karena kalau fiil nggak nerima kasroh. Sebab itu menjadi ciri isim itu nerima kasroh. Kenapa jadi cirinya? Karena fiil nggak nerima kasroh. Fiil nggak ada kasroh. Nggak ada kasroh. Fiilnya Fiilnya fiil mudore benar ya. Jadi antara fiil madi, mudore, amr itu yang bisa berubah-berubah itu ujungnya fiil mudore doang. Kalau amr gitu enggak ya Ustaz? Enggak, amr, madi itu mabni. Jadi yang dibahas di i'rob itu atau di pembahasan nahwu difokuskan ke fiil mudore. Kalau fiil madi sama amr dia mabni. Ujungnya udah gitu-gitu doang. Tergantung tasrifnya, fa'ala, fa'alu, ya itu. Jadi nggak berubah-ubah itunya. Kalau film tadi maf'ul bin itu apa sih? Maf'ul bi. Objek benda ya. Objek di kalimat. Kalau subjek tadi apa? Fa'il. Kalau objek fa'il. Berarti fa'il itu subjek dalam kalimat fi'liyah ya. Fi'liyah. Fa'il subjek dalam kalimat. Dalam kalimat apa? Fi'liyah. 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 Fi'liyah.
Fi'liyah. Iya. Fi'liyah. Ya Udah fi'liyah. belajar bahasa ini. Fi'liyah. 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 Jadi fokusnya itu Bunda, nyari ujungnya apa bunyinya. Gampang kan Bunda sebenarnya? Ada sejak dalam Gampang buat kalimat Pak Ustaz. ismiyah. Karena nggak ngerti jadi gampang Ustaz. Iya, kalau itu jadi gitu. Ya simpelnya itu nyari ujungnya. Ya, tadi sampai ar-rusula ya. Jadi seandainya ini gak ada harokatnya pun nanti jangan salah baca. Kalau salah baca nanti salah baca ujung ini termasuk bahaya ya. Termasuk jali dia, lahan jali karena merubah makna. Karena kalau kita katakan Allah kemudian Rasulnya di ar-rusulu, ini kan udah walaupun Kebalik. posisinya nggak berubah, ini tetap Kadang-kadang berubah. kalau baca Quran suka gitu ya. Iya, itu Fathah jadi bahaya. domah gitu. Pushnya Jadi di harus ujung, paham Bunda. dulu ya, Pushnya di ujung. itunya nggak akan salah kali kalau paham ya. Kalau paham minimal kita kayak ngapal kan biasanya kalau agak paham tuh bisa. Tapi kadang-kadang itu akhirannya fathah jadi domah. Sering itu. Masya. Karena bisa merubah arti itu, hati-hati sebenarnya ya. Bisa merubah. Sampai mana tadi kita? Baru jam Rusula. Oh iya. Yajma'u. Kita ulang dulu. Yauma yajma'ullahu rusula. Yauma Rusula. Pada hari Allah mengumpulkan rasul-rasul. Fayaqulu. Maka dia berkata. Boleh di sini dianya ke Allah ya, jadi dia Allah. Fayaqulu maka dia berfirman. Nah, berfirman. Fil apa yaqulu? Mudhari. Maza. Apa yang maza, apa yang uji betum. apa yang maza? Tum, ada tum, siapa tum? Kalian dijawab. Uji betum kalian dijawab. Uji betum kalian dijawab. Fil apa nih uji betum? Madi pasif. Apa tanda pasifnya? Doma di awal sebelum akhir. Oke. Doma di awal, kasroh sebelum akhir. Jadi ciri pasifnya di sini ada warna pasif. Berarti cirinya ini ya, didomahkan awal, dikasrohkan sebelum. Berarti kalau kalian menjawab apa? Kalian itu jadi di kalian betul. Oke, ini kalau kalian menjawab jadi ajab betul. Patahkan. Jadi aslinya tuh ajab tuh. Ajaba ya artinya. Nah, kalau dia menjawab berarti ujibu. Kalau uji bama dijawab. Ujiba. Kalau kali ini ajabtum kalian dijawab. Nah, kalau dia pola awalnya berarti panjang ya. Ini ada ajaba. Naon eta? Beda. Dia menjawab di domirnya huwa di sini. Kan kalau antum domirnya asalnya ajaba. Domirnya antum. Kalau domir huwa asalnya ajaba. Ujibu. Ini huwa. Dia menjawab ajaba. Kalian menjawab ajaba. Ajaba. Mudhari'nya apa ini?
ini? Yujibu. Yujibu. Oke. Empat huruf depannya didomahkan, Jadinya. dikasrohkan ya tengah. Kalau ijabah. Ijabah masdarnya atau kata benda dari ajabah ini jawabannya. Oh. Ijabah jawaban. Doa diijabah. Nah, doa jawab. Al-ijabah jawabannya. Oh, itu ijabah. Amarnya apa ini? Ibu. Ajib. 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 Ini dibuang ya-nya karena akhirannya sukun ya. Ketemu sukun. Jadi ada dua sukun nggak boleh. Ajaba, yujibu, ajib. Asalnya ajaba, pemasukan domir antum jadi ajabtum. Dipasifkan jadi ujibtum. Tadi ajaba itu dia ya Ustadz ya? Dia menjawab. Dia menjawab ya. Tasrif Bu Citra ajaba. Ajaba. Ajaba fa'ala aja Ustadz ya? Fa'ala benar. Yang Ajaba, ajaba, ajabu, ajabat, ajabata, ajabna, ajabta, ajabtuma, ajabtum, ajabti, ajabtuma, ajabtunna, ajabtu, ajabna. Masya Allah. Saya Bu Citra udah ngebut aja. Nah, kalau lihat wazan enak Ustaz, ada merah-merah di sini. Syukran Bu Citra. Kita ulang lagi. Yauma yajma'ur rusula. Yauma yajma'ullahu rusula. Yauma yajma'ullahu rusula. Pada hari Allah mengumpulkan rasul-rasul. Fayaqulu maja ujib. Fayaqulu maja ujibtum. Maka dia berfirman apa yang kalian jawab. Terjemahkan langsung. Pada hari Allah mengumpulkan rasul-rasul, maka dia berfirman apa yang dijawab. Apa yang kalian dijawab. Qalu mereka berkata la ilma. Tidak ada ilma lana, tidak kami mengetahui. Tidak ada pengetahuan bagi la ilma, tidak ada pengetahuan. Ilmu ilma. La ilma, tidak ada pengetahuan. Nah, ini namanya la yang seperti ini. Kan biasanya la itu masuk ke fi'il mudhari ya. Nah, kalau yang la masuk ke fi'il mudhari itu dia nggak menyebabkan fathah. Tapi kalau la-nya masuk ke isim, contohnya di sini dari kata asalnya kan ini ilmun. Kemasukan la ininya jadi fathah, la ilmu. Nah, ini la yang seperti ini masuk ke isim, namanya la nafi lil jins. Ini menasobkan. La nafi ya, ini dia juga menasobkan. Salah satu huruf nasob itu ilmanya. Oh. Banyak ketemu la kita. Tidak tadinya ya, la tidak ya. La tidak ada dia biasanya. Oh, tidak ada. Oh, la tidak ada itu menasobkan juga. Dan dia masuknya ke isim. Contoh di Al-Baqarah awal, zalikal kitabu la roiba. Asalkan roibun. Masukkan lagi la roiba. Kemudian ada ini la haula. Asalnya haulun. La haula wala quwata. Nah, itu kuwata itu kata itu karena masukkan la ya. Kemudian asyhadu alla ilaha la ilaha illallah. Nah, ilaha itu juga kenapa fathah nasab? Karena kemasukan la nafi itu. La nafi. Nah, jadi kalau la ini masuk ke isim, nah ini bisa jadi dia la nafi dan menasabkan.
Tapi nanti ada ketentuannya kapan masuk. La ilma, tidak ada pengetahuan. Lana, Bagi kami. Lana bagi kami. lana bagi kami. Innaka, Innaka sesungguhnya Sesungguhnya kamu. Ya, engkau. engkau. Innaka sesungguhnya. Berarti innanya huruf inna, kaknya isim inna. isim inna ya statusnya. Oh, isim inna itu tadi. Jadi inna. Ini berarti kalimatnya tadinya kalimat ismiyah ini. Anta allamul ghuyub. Tadinya anta allamul ghuyub. Masukkan inna jadi innaka. Tapi kenapa ada anta lagi? Nah, kalau ada pengulangan dalam bahasa Arab itu maknanya takkid, benar ya? Taukid, penguat, penegas. Sungguh-sungguh, benar-benar, gak ada keraguan lagi. Innaka anta. Jadi kalau udah pakai inna, innaka tambah anta, wah udah nggak ada, jangan ragu lagi. Pak Ustaz, ini kan kalimat ini di dalam Quran berarti ini ucapan Allah sendiri, kalam Allah. Kalamullah. Jadi Allah membilangkan bahwa innaka anta alamul ghuyub. Jadi dia bilang diri sendiri bahwa Maha mengetahui. Ya, ini kan Allah menyampaikan di sini Innaka dialog siapa? Allah dengan para rasul, ya. Engkau. Nah, jadi kata sini berarti yang menjawab qalu ini merekanya ini kembali ke mereka rasul. Oh, jadi ini ucapan rasul, jadi dituliskan kembali. Jadi dialog antara Allah dan para rasul. Jadi ini rasul. jadi dituliskan karena ucapan dari rasulnya ya dituliskan kembali. Iya, disampaikan. Jadi seperti sejarah lah ditulis. Iya, peristiwa ini. Nah, jadi tadi pengulangan kata bermakna takkid, benar ya? Bermakna takkid sebagai tapi kalau seringkali kan Allahu bima ta'maluna basir. Jadi Allah menyebut diri sendiri maha itu. Maksudnya Allah sendiri yang menyebut. Mensifati diri zatnya dengan basir, maha. Maksudnya Allah mengakui bahwa sayalah yang maha mengetahui, maha melihat. Ya, Allah mensifati dalam Al-Quran tadi dengan sifat-sifat yang sempurna, maha melihat dan yang lainnya. Iya. Kalau ini kan tadi ucapan Rasul ya, innaka anta allamul ghuyub. Innaka sesungguhnya engkau, anta engkau juga, allamul ghuyub. Allamul ghuyub. Mengetahui perkara-perkara ghaib. Allamul ghuyub, maha mengetahui perkara-perkara ghaib. Kalau mengetahui, yang mengetahui kan alim, alim. Nah, kalau maha ini polanya ada alim atau pola lainnya alam. Allahu alim bidatis sudur. Jadi kalau udah alim atau alam ini berarti isim mubalaghah. Wala. Seandainya ini kita katakan untuk seseorang nih, untuk kita labeli orang itu al-alamah. Maksudnya benar-benar ilmunya mumpuni gitu ya. Kalau ada kita panggil al-mukarram, asy-syaikh, al-alamah. Kan ada tuh kadang, itu berarti menunjukkan bahwa orang ini secara keilmuannya sudah tinggi gitu. Sudah tinggi. Kalau alim saja baru alim, baru lebih tinggi lagi. Lebih tingginya alam. Lebih tinggi yang alam. Ini namanya pola mubalaghah. Balaghah itu lebih. Kayak ada lagi kayak kajib pendusta kan kajib. Kalau sudah biasa dusta atau sekali dustanya hal yang sangat besar,
Kita katakan kadzab. Kadzabun. Kadzab. Pola sama, polanya kayak alam. Jadi kadzab. Sebab itu ada yang ngaku Rasul itu kayak Musailamah. Dia digelarinya Musailamah al-Kadzab. Karena yang dia dustakan itu hal yang sangat luar biasa. Guyub ini berarti jam apa? Guyub gaib ya. Taksir. Satunya? Nggak tahu. Goibun. Satunya goibun. Oh. Goibun, goibani, guyubun. Kenapa ini kasroh, Bunda? Ada al. Mana kasroh? Bukan karena ada alnya. Kenapa dia guyubi? Gak guyubu atau guyuba? Idhofah? Iya. Oh, itu. Karena mudhof ilaih, Bunda ya. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mana mudhofnya berarti? Alam. Aslinya kan alamun dia. Kalau gak ada alif lam berarti kan tanwin. Ini kan mu saja. Jadi karena kalau dia mudhof. Ada apa Bu dia? Kayak tadi apa? Munafiquna lakadzibun. Berarti jadi lebih ditekankan lagi ya. Maksudnya artinya tadi kan dia apa artinya tadi pendusta. Tadi kata Pak Ustadz kalau benar-benar pendusta jadi lakadzibun itu ya. Iya udah kalau lamul. Udah pakai la, kalau udah pakai sungguh, terus apalagi polanya pakai pola mubalaghah kayak gini. Mubalaghah. Jadi tambah diulang alif ya tengahnya. Dia polanya banyak ya kayak ada fa'il contohnya alif, ada fa'al contohnya alam, kadzab dan lain-lain. Nah tadi guyub, alamul guyub, kenapa al-guyubi? Karena dia mudhof ilaih Bunda ya. Jadi kalau nanti kasroh itu alasannya kalau enggak huruf jer, yang kedua adalah karena dia mudhof ilaih. Atau nanti karena dia itu, Pak Ustadz? Gimana Putri? Mudhof ilaihnya tandanya di mana? Mudhof ilaih tandanya kasroh. Maksud saya mudhof ilaihnya di kalimat ini di mananya gitu. Oh iya. Mudhof idhofah itu kan gabungan dua kata atau lebih. Idhofah. Nah, kebetulan di sini ada kata alam sama kata al-guyub. Nah, kita kok ini bisa tahu mudhof ilaih. Pertama harus tahu cirinya mudhof yang 3 itu. Mudhof tidak boleh ada al. Nah, nggak ada al. Nun. Ada tanwin, nggak ada nun kan. Nah, ini ketemu semua nih di alamu. Oh iya, nggak ada al di depan. Padahal yang al-guyubnya ada al. Nah, udah ini nih, udah bisa kita terka lah. Plus alamu, nggak alamun, padahal nggak ada alif lam. Harusnya kalau ada alif lam, nggak ada alif lam depan, ujung tanwin. Kan? Jadi pilihannya kalau kita ketemu kata itu, kalau nggak ada alif lam berarti alimun, kalau ada al-alimu. Tapi di sini kok nggak ada al, tapi bunyinya u, nggak un. Nah ini juga udah jadi tanda. Oh ini mah mudhof. Ditambah setelahnya al-guyubi. Oh udah mudhof ilaih kasroh. Kasroh, iya betul. Jadi berarti harus tahu tanda mudhofnya dan pokoknya ada 2 kata atau lebih dan tadi ciri-ciri mudhof yang kita temukan berarti kita bisa tahu oh ini mudhof. Gabungan 2 kata ya mudhof. Gabungan 2 kata atau lebih. Kemarin kan sempat kita singgung 3 kata, 4 kata pernah ya Bunda ya? Iya tapi 3 kata sampai 3 aja Ustadz. Oh, sampai kalau 3. 4 belum pernah. Jangan banyak-banyak Pak Ustadz. 2 acan kaharti. Contoh yang 2 kata. Coba Bu Nina. Contoh 2 kata, gabungan 2 kata. Astagfirullah.
ngeblank. Baik. Apa? Baiti jannati. Kalau baiti jannati itu bukan ya? mubtada khobar. Oh. Baitinya rumahku. Baiti. Sering nggak pada hati ya? Iya, tapi kalau ditanya Ustaz langsung ngeblank. Ini mubtada khobar. Astagfirullah. Baiti. Oh, ini mubtada khobar ya Ustaz ya. Nah, ini khobarnya. Tapi kalau bilang baiti, nah ini benar. Mudhof ilaih. Baitinya doang nih, udah baiti rumahku. Ini kan berarti gabungan antara bait dan buyut, bait. Bait dan anak kan? Ya. Ini dua kata benar. Baitnya mudhof, anaknya mudhof ilaih. Cuma nggak terlihat kalau ini karena domir kan dia mabni, jadi nggak terlihat custom. Contoh nih yang dua kata. Kita katakan babul bait. Babul bait. Pintu rumah. Pintu babnya babun. Berarti mudhof. Baiti babun. Al baitinya mudhof ilaih. Ini dua kata. Contoh tiga kata. Aduh. Babu Maliki yaumiddin. Babu bait. Nah, karena dia jadi mudhof jadinya. Mudhof ilaih juga plus mudhof berarti ya. Baiti Muhammadin. Tidak pakai al lagi ya. Muhammadin. Berarti kan babu ini statusnya mudhof. Baiti ini statusnya mudhof ilaih plus ya. mudhof. Sebab itu tadinya ada al jadi hilang kan alnya. Di atas kan ada al nih al bait. Yeah. Karena dia statusnya pertama baitinya dulu kasroh karena dia mudhof ilaih. Tapi karena dia juga mudhof, alnya hilang. Nggak ada al, ujungnya nggak tadi. Karena dia diidhofakan ke Muhammadin. Nah, kalau Muhammadin statusnya mudhof. Babu baiti Muhammadin. Pintu rumahnya Muhammad. Ini tiga kata. Jadi tetap unsurnya cuma dua bunda ya, mudhof ilaih doang. Jadi mudhof ilaih. Babu tadi apa artinya Pak? Pintu. Babul baiti, pintu rumah. Kemudian babu baiti Muhammadin, pintu rumahnya Muhammad. Kalau 4. Babu baiti Muhammad. Baiti bapaknya Muhammad aja. Abi Muhammadin. Babu baiti Abi Muhammad. Rumah pintu rumahnya bapaknya Muhammad. Berarti babunya mudhof, baitinya mudhof ilaih, plus dia mudhof juga. Abi ini juga mudhof ilaih, plus mudhof juga. Itu mudhof ilaih. Terakhirnya baru mudhof ilaih. Babun bait. Tulis dulu ya Pak Ustadz. Aduh. Berarti itu bisa kayak kepunyaan gitu Ustadz ya? Kepunyaan itu mudhof ilaih gitu ya Ustadz ya? Benar. Salah satu makna mudhof ilaih idhofah itu adalah kepunyaan. Kayak ini Ibnu Maryam. Nah, Ibnu Maryam juga itu mudhof ilaih. Cuma kok Maryam itu kok Maryam itu kan enggak Maryami, Ibnu Maryama enggak Maryam. Kenapa tuh? Karena Maryama. Normalnya kan Maryami karena dia mudhof ilaih. Karena itu tadi objek bukan? Enggak, dia statusnya dia mudhof ilaih kan harusnya kasroh mudhof ilaihnya. Ya.
Kenapa Maryam? Padahal dia mudhof ilaih kan, ini mudhof. Iya, harusnya Maryami ya. Nah, kenapa ini alasannya? Kenapa? Kenapa dia Maryam? Kenapa Bu Citra? Kayak Bu Citra lagi pikir nih. Ada Ini pasti banyak pengecualian banget ya Ustadz ya. Iya, misalnya. Ustadz pasti ya, pengecualian banyak kayak ya, ngebul ya teh. Kenapa Maryam? Bu Nina kenapa Maryam, Mbak? Enggak tahu Ustaz. Karena ini nama untuk perempuan. Oh. Nama untuk perempuan, maka dia tidak boleh babun kasroh dan tidak boleh tanwin. Namanya goiru munsharif. Isim goiru munsharif. Oh, itu namanya. Nah, itu. Waduh, udah tinggi lagi yang punya. Ada pengecualiannya, itu goiru munsharif. Goiru munsharif itu dia nggak boleh ditanwinkan. Dan kalau jernya nggak boleh kasroh. Patah dia tandanya. Semua nama perempuan gitu Ustaz? Nah, salah satu ininya adalah nama dan dia sifatnya perempuan. Tapi yang Arab Bunda ya, yang khusus Arab. Kalau Adam itu Adama kan Adama gitu ya Ustadz ya? Kan pakai ini juga fathah juga ya. Nah, itu nanti ada nama non Arab itu juga goiru munsharif. Oh. Dan nanti juga nama Arab yang polanya ikut fiil, ikut wazan af'alu, ini juga goiru munsharif. Contoh Ahmadu. Ini Ahmadu juga enggak Ahmadun, Bunda. Nanti ada kriteria goiru munsharif itu ada beberapa poin. Salah satunya tadi nama. Pak Ustaz, ya Allah. Ada berapa ini? Atur aja tuh banyak banget. Aduh. Dikit lah Bunda, ini kalau ngebahasnya fokus goiru munsharif, itu doang. Ya Allah. Nah, ini berarti kalau kenapa Ibnu Maryam tetap dia mudhof ilaih majrur. Kondisinya tetap majrur, cuma tanda jernya fathah karena dia isim goiru munsharif. Jadi ada keterangan itu. Dah. Nah, ini mudhof sama mudhof. Jadi dua kata atau lebih ini. Jadi contoh dua katanya babul baiti, tiga. Itu ada maksimalnya. Kalau ada maksimalnya. Kalau bisa lebih boleh Bunda. Aduh, lihat tuh yang banyak-banyak. Coba Bu Cita bikin 7 kata. Iya. Itu kan pintu rumah bapaknya Muhammad. Kalau lebih bisa lebih anak bapaknya saudaranya Muhammad, bisa ditambahnya itu. Iya, bisa aja ya. Bisa aja. Anaknya maksudnya cucu. Bisa pintu belakang rumah. Ibni Ami Muhammadin itu kan tambah lagi tuh. Anaknya berarti cucunya anaknya. Ibnu Ibni itu berarti cucunya pamannya gitu. Ibni Ami Muhammad. Cucunya pamannya Muhammad itu udah berapa? Babu Baiti Ibni Ami Muhammad. Banyak pokoknya di sana. Kalau bisa ngerangkainya berarti boleh berapapun. Oh gitu. Cuma susah juga ngerangkainya. Iya. Kalau mudhof itu kata ya Pak Ustaz? Dia isim, kata. Mudhof itu isim yang disandarkan. Oke. Ya alamul ghuyub ini kalimat idhofah, alamnya mudhof, al-ghuyumiynya mudhof ilai. Kita ulang dulu. Qalu la ilma lana. Qalu la ilma lana. Mereka berkata tidak ada pengetahuan bagi kami. Innaka anta 'allamul ghuyub. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara gaib. Benar-benar mengetahui. Terjemahkan dari awal pada hari.
Pada hari Pada Allah hari mengumpulkan Allah rasul-rasul, mengumpulkan rasul-rasul, maka maka dia dia berfirman, berfirman, apa apa yang yang dijawab kalian mereka berkata mereka tidak ada tidak ada pengetahuan pengetahuan bagi bagi kami. kami, Tuhan sesungguhnya bagi kami, engkau maha mengetahui. sesungguhnya engkau Perkara-perkara goib. mengetahui. Bu Nina dari awal. Yauma yajma'ullahu rusula, pada hari Allah mengumpulkan rasul-rasul, fayaqulu madza ujibtum, maka dia berfirman, apa yang kalian dijawab? Qalu la ilma lana, mereka berkata tidak ada pengetahuan bagi kami. Innaka anta allamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara gaib. Pada hari Allah mengumpulkan rasul-rasul, maka dia berfirman, apa yang kalian dijawab? Mereka berkata, tidak ada pengetahuan bagi kami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara gaib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Putri, sekali lagi Putri. Yauma yajma'ullahu rasula. Pada hari Allah mengumpulkan rasul-rasul, fayaqulu madza ujibtum, maka dia berfirman, apa yang kalian dijawab? Qalu la ilma lana, mereka berkata tidak ada pengetahuan bagi kami. Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara gaib. Alhamdulillah. Hari ini satu ayat Bunda. Iya, panjang. Iya. Yang Satu ayat banyak banget. Panjang. Kejar nanti yang kedua panjang banget. Oke, kita cukupkan untuk terjemahnya sambil. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma, pada hari. Ini maksudnya yaumal kiamah. Jadi yauma pada hari, ya hari kiamat. Apa yang terjadi di hari itu? Yajma'ullahu rusula. Allah mengumpulkan para rasul. Kita tahu bahwa nanti kita akan diambil persaksiannya. Kita akan ditanya, diambil persaksian. Nah, begitupun para rasul nanti juga ditanyakan, sudahkah menyampaikan dan apa jawabannya, itu nanti ditanya. Di tafsir An-Nisa yang berapa tuh? Coba kita lihat. Itu nanti para rasul akan ditanya. Kemudian pertama bukan para rasul, tapi ini dulu. Manusia dulu, maksudnya umat itu akan ditanya dulu. Sudahkah disampaikan? Maka mereka nanti menjawab, yang orang-orang kafir ya, enggak Bunda ya. Mereka menjawab belum. Nah, maka kemudian nanti akan ditanya para rasul, sudahkah disampaikan? Dijawabkan sudah. Ada saksi enggak? Ada, yaitu Nabi Muhammad. Sudah disampaikan. Nanti ditanya umat Nabi Muhammad. Nah, jadi nanti kita akan ditanya, sudahkah Rasul itu menyampaikan kepada umatnya? Nanti umat Nabi Muhammad juga ditanya. Dan ini sebagaimana di awal juz 2 surat Al-Baqarah itu yang juz 2 yang ayatnya juz 2 wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Nah, di ayat juz 2 itu ada ayat yang bunyinya wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Jadi kita umat Nabi Muhammad akan diambil persaksiannya. Akan diambil persaksian. Sudahkah para rasul itu menyampaikan? Nah, nanti kita akan menjawab sudah. Kalau masih dibantah juga oleh mereka, nanti ditutup
mulutnya, dan diizinkan bicara tangannya, semua anggota badannya, itu akan menjadi saksi. Kemudian juga waktu, tempat, itu semua juga akan diambil kesaksiannya. Nah, di ayat ini Allah sampaikan ketika para rasul ditanya di sini, fayaqulu maja ujib. Wahai para rasul, apa yang kalian dijawab? Maksudnya kalian kan sudah menyampaikan kepada tauhid, kepada Allah. Apa jawaban umat kalian? Nah, ternyata di sini karena sangat dahsyatnya hari. Di sini di keterangan tafsir Jalalain, li syiddati hauli yaumil qiyamah. Karena sangat dahsyatnya huru-hara hari kiamat itu, maka summa yashhaduna ala umamin lama yaskutun. Mereka atau para rasul ini akan menjawab, qalu la ilma lana. Tidak ada ilmu atau pengetahuan bagi kami di sini. Di sini keterangannya karena saking dahsyatnya hari kiamat itu, maka Rasul tidak menjawab. Atau memang tadi hakikat ilmu itu milik Allah, maka saat itu para Rasul tadi menyerahkan atau bahwa yang tahu tentang yang gaib itu kami hanya menyampaikan, adapun yang tahu itu hanya Allah. Innaka anta allamul ghuyub. Pak Ustadz, ini maaf, apa yang kalian dijawab maksudnya itu apa ya? Jadi apa yang kalian dijawab, maksudnya Rasul kan menyampaikan ajakan. Nah, terus ya kalian ini dijawab dengan apa? Jawaban umat kalian yang diajak kepada tauhid, pada agama Allah, apa jawaban para umat saat itu? Mereka menjawab apa gitu ya? Oh, itu umatnya ya, umatnya. Jadi Allah berarti bertanya kepada para rasul ya. Dulu umat kalian ketika diajak jawab apa? Jawab apa gitu. Jawab apa. Tapi kemudian Rasul menjawab, jawaban Rasul saat itu adalah Allah yang tahu ya. La ilma lana innaka anta alamul ghuyub. Di sini banyak sekali ini ya, keterangannya. Ada yang mengatakan bahwa jawaban maksudnya jawaban Rasul ini untuk menunjukkan bahwa syafaat itu, tadi jawaban Rasul menunjukkan bahwa syafaat itu tidak kami miliki kecuali hanya untuk Nabi Muhammad, tidak untuk rasul-rasul selainnya. Di tafsirnya ada keterangan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa saat itu para rasul tidak punya hak memberi syafaat, karena syafaat ujma itu hanya untuk Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Dan ini untuk menunjukkan keutamaan Nabi Muhammad. Ayat ini untuk menunjukkan keutamaan Nabi. Tapi secara tidak langsung bahwa tadi di hari kiamat nanti semuanya akan diambil kesaksiannya. Para rasul yang bertugas menyampaikan risalahnya nanti akan ditanya. Kita juga nanti sebagai umat Nabi Muhammad akan ditanya juga ya. Apakah para rasul sudah menyampaikan. Dan begitu pun berarti kita secara individu kita punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Kita punya kewajiban mendidik anak-anak kita. Juga siapapun yang ada di lingkungan kita harus tadi bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, berarti kita semua akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Kalian ini semuanya pemimpin dan akan ditanya terhadap tanggung jawabnya, terhadap yang dipimpin. Mudah-mudahan pada hari itu kita selamat, kita bisa menjawab dengan mantap. Allah menolong kita dengan rahmat-Nya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin ya Allah. Amin. Allahu a'lam bishawab. Yang mau menambahkan mangga Putri nambahin. Kalau tidak ada kita cukupkan. Seperti biasa kita hadiahkan pahalanya untuk ahli kubur kita semua bunda ya, orang tua kita yang mungkin sudah duluan, saudara atau kerabat, mudah-mudahan pahala ini ngalir kepada mereka.
Allah berikan rahmat dan Amin. ampunannya, juga khususnya buat Bu Supiah binti dengan Satiri, Bu Dudu. Mudah-mudahan Allah ampuni semua kesalahannya, diberikan rahmatnya. Juga buat Hendy, mudah-mudahan Allah segera sehatkan, disembuhkan. Juga buat Bu Herli diberi kesabaran, kekuatan, sehat, juga biar bisa terus menemani Pak Hendy. Juga buat kita semua, anak-anak kita semua, keluarga kita, diberikan perlindungan, disehatkan, diberikan taufik hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Terima kasih ya Ustaz.